Kalau jasa kita saja tidak perlu, lalu apa istimewanya jasa orang lain? Para nabi, apa gereja, Maria, dan lain sebagainya. Jasa kita aja yang berdosa yang tidak perlu, apalagi jasa mereka. Saya rasa itu satu ketidakbenaran, satu. Bang, tolong dikomentari tentang MYM yang mengatakan bahwa Bunda Maria, Bapak Bagar Gereja adalah sampah, ya, karena harus dibuang ke tong sampah, ya. Pernyataan dari MYM ini sangat tendensius. Banyak orang menanggapi, romo-romo menanggapi, segala-segala menanggapi, tapi memang saya bilang mereka kurang cerdas cara memilih ayat untuk memblokir pernyataan si MYM. Dan ya memang harus sang debaters yang membuat isi kepala YMYM bisa tersentak dan terkagum-kagum bahwa Bunda Maria itu memang masih diperlukan. Ya, nah, dan video ini nanti akan saya posting di wallnya MYM karena judulnya saya buat MYM manusia paling bodoh Oon ya. Makanya nggak lulus doktornya kawan. Udah berapa lama dia ngambil doktor nggak lulus-lulus. Ya, oh ngambil dokter sulit ya. Kalau sulit ya karena kebodohan kan. Kalau dia cerdas mana kan sulit mengambil doktor. Ya paling masa 3 tahun lah. Lah dia tahun 99 sudah C doktor 9998 ya. Sekarang udah 2005 ya. Makanya dia saking tololnya dia nggak bisa berkembang. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Apologetika eksklusif di channel kita yang sederhana ini. Kita mencoba menanggapi sang apologet ya, atau Pak Rudi Yohanes yang dulu nama channelnya itu Sang Debaters. Pak Rudi Yohanes ini salah, atau sang apologet ini salah melihat kesimpulan pendeta MYM terkait dalam tanda kutip jasa Maria dibuang ke tong sampah, teman-teman. Dan kesalahan dalam melihat kesimpulan orang dan kesimpulan yang kita buat sendiri itu seolah-olah kesimpulan dari orang yang kita tanggapi, itu namanya cacat dalam berpikir. Kalau hal-hal yang sederhana itu saja sudah salah, apalagi hal-hal yang paling besar, teman-teman. Nah, dalam sebuah videonya, sang apologet atau Rudi Yohanes mencoba menyerang pendeta MYM terkait video khutbah pendeta MYM sebelumnya. Ya, jasa Maria dibuang ke tong sampah. Tapi pengertian kenapa jasa Maria dibuang ke tong sampah ini, inilah yang salah ditanggapi oleh banyak romo, termasuk sang apologet ini. Dan kemudian Romo Alphonse Kolo menanggapi itu, teman-teman, dengan berbagai macam tuduhan dan bahkan fitnah. Lalu fitnah atau video dari Alphonse Kolo itu ditanggapi ulang oleh pendeta MYM dengan sangat jelas ya. Oleh karena Romo Alphonse Kolo ini salah menginterpretasi atau salah paham, salah menyimpulkan. Lalu kesimpulannya yang salah itu, itulah yang dia serang. Seolah-olah itu posisi pendeta MYM. Nah, kalau seandainya Romo Alphonse Kolo jujur, maka dia sebenarnya sudah melakukan kesalahan itu, teman-teman. Tapi kita perlu sadar bahwa tentu dia ini membela ajarannya dia, ajaran tradisinya mereka gitu sebagai Katolik. Walaupun dengan cara yang salah, teman-teman. Dan tentu itu tidak baik untuk kebutuhan pembelajaran kita, untuk kebutuhan otak kita. Nah, sang apologet ini atau sang debaters ya, tiba-tiba memberikan komentar yang menohok ya beberapa hari kemarin itu, 1 hari kemarin itu ya, hari kemarin lah itu ya, memberikan komentar yang menohok terkait hal itu, lalu mencoba menjawab argumentasi pendeta MYM seolah-olah dia satu kubu dengan mereka yang disanggah oleh pendeta MYM terkait klaim-klaim mereka yang mengatakan bahwa ada jasa Bunda Maria dalam keselamatan kita. Nah, cara yang digunakan oleh sang debaters ini ya, atau sang apologet ini sebagai berikut, teman-teman. Pertama, dia menyerang
pribadi pendeta MEM ya, terkait S2 pendeta MEM lah, pendeta MEM bodoh lah, cara debat pendeta MEM seperti ini seperti itulah. Nah, saya rasa ini juga serangan pribadi, teman-teman. Kita tidak boleh menggunakan serangan pribadi atau tidak boleh menyerang pribadi orang oleh karena argumennya itu tidak sesuai dengan pandangan kita. Balaslah argumen dengan argumen, ya. Balaslah semacam pikiran dengan pikiran. Jangan membalas pikiran orang dengan menyerang pribadinya orang, menjelek-jelekan pribadinya orang. Itu tidak boleh, teman-teman. Lalu yang kedua, dia mencoba memamparkan itu atau memberikan ayat-ayat suci, teman-teman. Nah, dia menjabarkan ayat-ayat suci sekian banyak terkait Maria gitu, teman-teman. Nah, dalam hal ini juga saya merasa aneh, ya. Kenapa? Yang pertama, sang apologet ini seolah-olah menampilkan pendeta MEM sebagai orang yang menolak pribadi Maria, teman-teman. Ya, dan pribadi Maria itulah yang dimasukkan ke tong sampah. Seolah-olah seperti itu posisi pendeta MEM. Pribadi Maria dalam sejarah itu yang melahirkan Yesus itu, itulah yang tidak ada guna, dimasukkan ke tong sampah, teman-teman. Itulah yang seolah-olah ditampilkan oleh sang apologet ini, teman-teman. Nah, jadi inilah yang saya sebut sebagai orang yang salah memahami dan salah menyimpulkan posisi pendeta MEM, teman-teman. Karena apa yang disampaikan oleh pendeta MEM itu beda dengan apa yang ditanggapi oleh Rudi Yohanes, sang apologet, teman-teman. Nah, kalau kita lanjut membahas, teman-teman, ya, padahal pendeta MEM jelas berkata bahwa begini, ya, pendeta MEM itu berkata dalam satu videonya itu, kita akan lihat nanti, saya akan tampilkan. Jika terkait keselamatan kita, maka tidak butuh jasa siapapun. Baik itu para rasul, Maria, bapak-bapak gereja, dan lain-lain. Dan ini pun sesuai dengan iman Kristen yang sejati atau Protestan. Ya, teman-teman. Ya. Dan kalau ada yang mengklaim bahwa ada jasa-jasa oknum di atas, klaim itulah yang harus dibuang ke tong sampah. Kurang lebih seperti itu apa yang disampaikan oleh pendeta MEM, teman-teman. Ya, klaim itulah yang harus dibuang ke tong sampah. Klaim yang mengatakan bahwa atau termasuk mengatakan bahwa ya, jasa Bunda Maria itu ada untuk keselamatan kita, perlu untuk keselamatan kita. Nah, teman-teman, jadi ini satu kesimpulan yang salah sebenarnya. Ya, ingat ya, hanya untuk keselamatan kita. Kita hanya butuh jasa Kristus untuk keselamatan kita. Tidak butuh yang lain, ya. Dan itu sekali untuk selamanya. Itu kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh pendeta MEM. Dan mungkin sang debaters atau sang apologet kurang paham. Artinya yang dikatakan oleh pendeta MEM adalah bahwa untuk keselamatan kita tidak butuh jasa siapapun itu. Hanya Kristus. Hanya Kristus. Hanya Kristus. Hanya Kristus. Hanya jasa Allah. Ya, atau jasa Kristus yang mati di atas kayu salib itu sebagai manusia. Tidak butuh jasa bapak gereja, Maria para rasul, dan lain sebagainya. Ya, tidak butuh. Nah, kenapa Bunda Maria lebih mencolok, teman-teman? Lebih mencolok. Ya, padahal sebenarnya ada banyak yang disampaikan pendeta MEM di situ. Ada juga apa namanya itu? Bapak gereja, para rasul. Ya, karena memang posisi pendeta MEM sedang banyak menanggapi ocehan dari romo-romo Katolik yang mencoba menyerang Protestan gitu. Jadi mereka menggoreng itu karena ya berseberangan dengan Katolik sehingga menciptakan suasana baru dalam dunia saling menanggapi di YouTube gitu, teman-teman. Ya, kenapa mereka tidak membahas tentang para nabi gitu? Apa jasa para nabi? Jangan hanya setengah-setengah gitu maksud kita. Nah, sebagai catatan, teman-teman, kenapa tidak memberikan dasar untuk yang lain, ya, sang debaters? Ya, bahwa kita juga membutuhkan jasa yang lain. Kenapa tidak memberikan dasar untuk yang lain? Semisal, satu, para nabi, rasul, bapak gereja, ya, dan lain sebagainya. Terkait jasa mereka untuk keselamatan kita. Apakah bisa seperti itu?
Ya, padahal mereka semua itu hanyalah manusia biasa. Kenapa tidak seperti itu? Ya, seharusnya Anda memberikan itu. Ya, karena bukan hanya Maria yang disebutkan oleh pendeta MIM. Ya, nah, semua itu bapak gereja, rasul dan lain sebagainya. Maka saya katakan nabi pun harus diberikan di sana, teman-teman. Harus tampilkan. Ya, kalau perlu, kalau Anda mau konsisten. Ya. Kenapa? Jadi saya menantang sang debaters dalam hal ini. Kalau perlu diskusi. Ya. Kenapa para nabi itu, teman-teman? Nah, kalau kita baca dalam Efesus ya, 2 ayat 8 itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu atau ya dalam pengertian yang lain jasamu, tetapi pemberian Allah. Nah, itu. Kalau jasa kita saja tidak perlu, lalu apa istimewanya jasa orang lain? Para nabi, apa gereja, Maria dan lain sebagainya. Jasa kita aja yang berdosa yang tidak perlu, apalagi jasa mereka. Saya rasa itu satu ketidakbenaran, satu ketidakkonsistenan logik dalam memikirkan hal itu. Jadi bagi saya ini satu kekeliruan yang dibuat oleh sang debaters, teman-teman. Dan dia mencoba menanggapi pendeta MIM dengan posisi yang salah dan argumen yang salah. Pribadi menyerang pribadi pendeta MIM. Lalu dia menampilkan seolah-olah pendeta MIM ini ya membuang Maria ke tong sampah dalam posisi Maria dalam sejarah itu sebagai pribadi, teman-teman. Sebagai pribadi yang hidup, yang melahirkan Yesus. Itu salah sekali. Itu salah. Ya, mungkin jasa Maria dalam melahirkan Kristus ada. Dan itu kita hormati, itu tidak salah. Tapi jasa Maria untuk keselamatan kita, itu tidak dibutuhkan. Kalau saya itu penyelewengan ajaran sebenarnya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa jasa Maria butuh dalam keselamatan kita, dia pantas masuk neraka. Karena jelas Alkitab mengatakan demikian. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Nah, kita akan melihat video lengkap dari pendeta MIM yang merupakan jawaban terhadap Alphonse Kolo, di mana Alphonse Kolo ini salah menanggapi. Yang persis sama dengan kesimpulan dari Rudy Yohanes. Baik teman-teman, silakan saksikan video berikut ini. Lalu bikin judul yang seolah-olah saya menghina Maria di sini. Ya, jadi maksud saya, Bunda Maria itu dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat, ya. Dipakai oleh Tuhan untuk taat, ya, menjadi ibu daripada Tuhan Yesus Kristus. Semua itu jasa yang sangat penting, jasa yang sangat mulia sekali, pekerjaan perbuatan baik yang sangat mulia sekali dan perlu kita hormati. Kita perlu bahkan kagum, ya. Juga demikian dengan jasa-jasa para rasul, ya. Tetapi untuk keselamatan, kalau dengar saya baik-baik, untuk keselamatan semua itu tidak diperlukan. Yang perlu hanya jasa Kristus. Jadi memang Bunda Maria berjasa, betul. Petrus berjasa, betul. Semua nabi, semua rasul, dan orang-orang suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru punya jasa-jasa dan semua itu penting, semua itu harus kita hormati. Tetapi untuk keselamatan tidak ada sumbangsihnya karena jasa Kristus itu cukup. Dalam konteks ini saya berkata semua jasa manusia, termasuk jasa Bunda Maria, jasa Petrus, jasa para nabi, tidak diperlukan. Kalau engkau seperti orang Katolik mengatakan perlu jasa orang-orang suci, perlu jasa Bunda Maria, itu yang saya katakan buang ke sampah itu semua. Kamu ngerti tidak, Kolo?